Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal-soal USP, Ujian Satuan Pendidikan Kimia 2023 Part 2. Part 1 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melaksanakan USP, ini saatnya harus paham tentang model-model soal yang sering keluar di USP Kimia 2023. Untuk part 1 itu tentang sel elektrokimia, yaitu tentang sel volta dan sel elektrolisis ya, sel elektrolisis. Untuk part 2 ini tentang kimia organik. Banyak yang kadang-kadang kurang paham kimia organik, memang tidak menghitung, tapi konsepnya harus paham, hafalannya harus kuat dan analisisnya harus tepat. Ya, jadi untuk soal USP kimia itu ingat pelajarannya mulai kelas 10, 11, 12. Ada yang masih ujian tanggal 27 Maret, maka semangat. Yang sudah selesai maka tinggal mempersiapkan di SNBT 2023. Pelajari model-model soalnya sudah lengkap di channel Kim UD ya. Tentang penalaran matematik, tentang kemampuan kuantitatif dan potensi kognitifnya, semua sudah ada di situ beserta latihan soalnya. Untuk teman-teman yang masih berjuang di USP Kimia, saatnya membuktikan bahwa teman-teman nanti nilai kimianya bagus ya. Oke, ini ada dua soal, nomor 3 dan nomor 4 ya. Nomor 1 dan nomor 2 sudah ada di part 1. Untuk konsep materinya sudah lengkap ya, untuk kimia organik ya. Baik itu alkana, alkena, alkuna atau turunan alkana, alkena, alkuna. Ya, baik itu alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat maupun alkil alkanoat. Oke, tanpa berlama-lama seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, kita analisis soal nomor 3, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke, suatu senyawa karbon turunan alkana, senyawa karbon turunan alkana. Apa bedanya senyawa karbon sama hidrokarbon? Kalau hidrokarbon itu mengandung C sama H, kalau senyawa karbon itu mengandung C X HYOZ. Berarti ada C, ada H, dan ada O. Suatu senyawa karbon turunan dari alkana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dengan Fehling atau Benedict juga bisa, warna campurannya tetap biru ternyata. Terus kemudian dapat direduksi menghasilkan 2 propanol. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai pelarut. Pertanyaannya, dari informasi di atas, struktur senyawa tersebut adalah yang mana? Apakah HCOOH? Apakah CH3, CH2, COH atau CHO ya? Atau CH3, CHOH, CH3 alkanol ini, atau CH3 COCH3 keton, CH3 CH2 CH2OH alkohol. Apakah A sampai E? Mana jawaban yang paling tepat? Bagaimana cara mengerjakannya? Maka konsepnya teman-teman tentang bereaksi-bereaksi pada turunan alkana harus paham. Ada Fehling, ada Benedict ya. Kemudian ada untuk uji-uji karbohidrat, uji protein, ya itu semuanya harus sudah paham ya, harus sudah paham. Oke, saya tulis di sini di sebelah kanan yaitu apa? Solusinya. Solusinya bagaimana ini ya? Solusinya untuk soal nomor 3. Teman-teman untuk membedakan antara aldehid dan keton itu bisa pakai Fehling maupun Fehling atau Tollens bisa ya, Benedict juga bisa. Jadi ingat untuk membedakan konsep dasarnya ini ya, membedakan antara aldehid atau alkanal ya, aldehid dengan keton dapat digunakan dua bereaksi ya, bisa digunakan bereaksi apa? Ya di sini yang pertama adalah
bisa dia pakai Fehling. Yang kedua pakai Tollens. Kalau pakai Fehling, jikalau dia itu aldehid, jika dia aldehid, maka nanti ada endapan merah bata. Itu maksudnya gitu. Endapan merah bata. Merah bata. Kalau dia itu keton, maka tidak ada endapan merah bata. Artinya apa? Pada keton dia tidak bereaksi, berarti tetap tidak bereaksi. Oke. Tolen juga sama ya. Tolen untuk aldehid dia akan bereaksi. Jadi kalau saya tulis lagi di sini, tolen kalau dia aldehid, maka nanti ada apa? Ada cermin perak. Cermin perak Ag itu ya. Cermin perak. Endapan cermin perak. Kalau keton, maka dia tidak bereaksi. Tidak bereaksi artinya tetap. Dari sini sudah dapat kita simpulkan ya, dengan Fehling warna campuran tetap biru. Nah, harusnya dengan Fehling ada endapan merah bata, maka dia aldehid. Karena dia tetap biru, maka kita putuskan kemungkinan besar adalah keton ya. Kemungkinan besar adalah keton. Kemudian data yang kedua, ini tambah memperkuat posisi si keton gitu ya. Nah, dapat direduksi menghasilkan 2 propanol. Kalau kita analisis di sini 2 propanol itu merupakan alkohol apa? Kalau kita gambar di sini berarti CCCOH. Ya. Ini merupakan alkohol sekunder ya. Merupakan alkohol sekunder. Kok bisa alkohol sekunder ya? Karena OH diikat oleh C ngikat 2C yang lain, berarti namanya alkohol sekunder. Kalau alkohol primer itu C mengikat OH, di mana C ini hanya mengikat 1C yang lain. Kalau alkohol tersier, C yang mengikat OH, dia mengikat 3 atom C yang lain, itu namanya tersier. Karena dia hanya mengikat 2, maka disebut alkohol sekunder. Masih ingat teman-teman reaksi oksidasi alkohol ya, saya tulis lagi. Alkohol itu kan ada alkohol primer, sekunder, tersier gitu ya. Nah, alkohol primer jikalau dioksidasi ini jadi apa? Jadi aldehid atau alkanal. Ini harus paham. Kalau dioksidasi lagi maka jadi asam karboksilat atau asam alkanoat karboksilat. Lah kalau dibalik artinya ke kiri, kalau ke kanan oksidasi maka ke kiri reduksi. Maka ke kiri adalah reduksi. Ini untuk alkohol sekunder. Gimana teman-teman kalau alkohol primer tadi ya. Alkohol sekunder, gimana kalau alkohol sekunder? Alkohol sekunder kalau dioksidasi ini jadi keton. Oke, kalau dibalik berarti keton direduksi jadi apa? Jadi alkohol sekunder. Nah ini ada kata-kata dapat direduksi menghasilkan 2 propanol. 2 propanol merupakan alkohol sekunder. Berarti awalnya adalah siapa? Keton. Berarti teman-teman harus mencari gugus keton di pilihan ini. Maksudnya seperti itu. Oke. Yang terakhir ini ya, alkohol tersier supaya lengkap ya. Ini sudah ada semua untuk materi alkohol ini, reaksi-reaksinya ini di Kim UD. Kalau teman-teman mau memperkuat konsepnya ya. Ini kalau dioksidasi tidak bisa alkohol tersier ya. Dapat dimanfaatkan sebagai pelarut lah. Ini juga keton, aseton misalkan itu dapat digunakan sebagai pelarut. Jadi kalau kita cek di sini karena ini adalah kimia organik ya, maka tidak ada pilihan, teman-teman harus paham tentang materi ini, materi dengan Fehling,
tolens ya, terus reaksi-reaksi oksidasi, ada reaksi esterifikasi, ada reaksi hidrolisis, ada reaksi saponifikasi, itu harus paham ya. Oke, berarti kesimpulannya untuk soal nomor 3 tadi sudah kita bahas. Dengan Fehling warna campuran tetap biru berarti tidak berubah ya, tetap, maka dia adalah keton. Kemudian dapat direduksi menghasilkan 2 propanol. 2 propanol, pro itu C-nya 3, maka teman-teman harus memilih C-nya yang 3. Kalau milih sampai A berarti salah ya, karena C-nya hanya 1, logikanya gitu. Ini kita cek C-nya ada berapa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nah, totalnya 3 semua, berarti kemungkinan ya. Nah tadi kalau direduksi jadi alkohol sekunder berarti keton, maka ini jelas salah. Kenapa? Karena ini alkohol, kemudian ini juga alkohol OH, yang ini CHO, ini adalah alkanal atau aldehid, berarti salah. Maka jawaban yang betul adalah yang D, sangat mudah sekali, yaitu CH3, CH3 ini adalah keton, nama lainnya adalah propanon atau aseton ya. Oke, sangat mudah sekali. Kimia organik kalau paham itu gampang sekali karena nggak ada hitungannya, tinggal bermain konsep saja. Oke, soal nomor 4. Benzena dapat mengalami reaksi sebagai berikut. Ada benzena ditambah CH3Cl dengan katalis AlCl3. Hasilnya nanti apa? Nama produk yang dihasilkan serta kegunaan yang tepat adalah apa? Nah, jadi teman-teman harus paham tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada benzena menghasilkan turunan benzena. Ini sudah lengkap juga di channel Kim UD. Ada namanya nanti nitrasi, ada namanya sulfonasi, ada namanya hidrogenasi, ada namanya halogenasi, dan ada yang namanya alkilasi. Lah untuk soal nomor 4 ini reaksinya apa? Apakah dia halogenasi? Apakah dia hidrogenasi, apakah sulfonasi, apakah nitrasi, dan apakah alkilasi. Nah, kita analisis di sini. Benzena itu C-nya ada 6, ini dibuat seperti ini ya. Nah, sekarang saya tulis aslinya seperti ini. C-nya ada 6. Benzena itu rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Dia bisa mengalami resonansi berpindah ke sini, ke sini, ke sini, sehingga nanti dibuatkan benzena itu dengan rumus segi 6, ada lingkaran di tengahnya gitu ya. Oke, C itu tangannya kan ada 4, berarti ini kurang 1, berarti ini H, ini H, ini H, ini H, ini H, ini H ya, gitu. Kemudian bereaksi dengan apa itu? CH3Cl ditambah di situ CH3Cl. Oke. Hasilnya apa? Nah, di sini ada reaksi pergantian atau substitusi ya, di mana nanti H akan bergabung sama Cl menjadi HCl, kemudian nanti CH3 akan menggantikan posisinya si H ke sini. Maka nanti hasil akhirnya nanti dengan memakai katalis AlCl3 supaya dia mempercepat, maka hasilnya adalah ini C. Saya langsung tulis gini aja, C, ini C, ini C, tadi rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap gitu ya. Nah, kemudian nanti jadinya apa? CH3 ke sini, jadi ini CH3 gitu, ditambah H dengan Cl menjadi HCl. Oke, ini reaksinya disebut reaksi apa? Karena ini pakai alkil, pergantiannya pakai alkil yaitu metil, maka reaksinya disebut reaksi alkilasi. Reaksinya disebut reaksi alkilasi. Alkilasi. Hasilnya apa? Hasilnya ini adalah alkilnya yaitu metil, berarti namanya adalah metilbenzena. Metilbenzena. Nama lainnya apa? Metilbenzena. Kalau kita buat semuanya, nama lainnya adalah toluena. Oke, teman-teman harus paham ya, harus paham urutannya, prioritasnya ada namanya toluena, ada namanya fenol, ada namanya asam benzoat, bla bla bla. Berarti ini jawabannya yang benar adalah toluena.
reaksinya disebut reaksi alkilasi. Kita cari anilina, salah ya, anilina itu NH2, kalau fenol itu di sini OH, asam benzoat berarti sini COOH, nitrobenzena berarti ini NO2. Maka jawabannya adalah toluena sebagai bahan baku peledak yaitu TNT. TNT singkatan dari trinitrotoluena. Berarti ada toluena, berarti dia juga bisa digunakan bersama dengan nitrobenzena sebagai bahan baku peledak. Maka jawaban yang benar adalah yang E, seperti itu. Oke, jadi teman-teman harus paham tentang reaksi-reaksi benzena mulai dari hidrogenasi, kemudian halogenasi ya, halogenasi, kemudian nitrasi, sulfonasi, dan alkilasi. Untuk benzena lebih mudah mengalami substitusi daripada mengalami adisi. Oke, untuk lebih pahamnya silakan pelajari konsep dan materinya di channel Kim Ude, sudah lengkap semua. Semoga sukses OSP kimianya dan hasilnya bagus ya. Setelah OSP kimia silakan mempersiapkan diri teman-teman untuk SNPT 2023 dengan materi penalaran kognitif, penalaran matematika, dan penalaran umum juga, literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Semangat belajar, salam sukses dari Kim Ude, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.